Tes 1 2 3. Suara saya kedengaran? Kedengar, Pak. Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah konsep sistem informasi. Malam ini kita masuk ke pertemuan 14 ya. Jadi minggu depan itu pertemuan terakhir. Saya langsung bahas UTS saja ya. Saya langsung bahas UAS-nya aja ya. UAS-nya soalnya saya sampaikan sekarang. Saya juga baru kepikiran hari ini. UAS-nya adalah materi yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu tentang metode Fuzzy Tsukamoto. Minggu kemarin saya sudah bahas tentang konsep fuzzy, terus tahapan-tahapan, konsepnya, perhitungannya. Sekarang salah satu implementasi metodenya yaitu menggunakan metode Tsukamoto yang paling banyak dipakai. Materi ini saya ambil dari Bapak Ahmad Solihin ya. Saya ambil dari GitHub-nya beliau. Sebelum saya bahas tentang metode Tsukamoto, saya kasih contoh beberapa penelitian terkait atau penelitian yang membahas tentang metode Fuzzy Tsukamoto ya. Jadi bisa kalian jadikan referensi kalau pengen tugas akhirnya atau penelitian skripsinya tentang sistem pendukung keputusan. Contohnya adalah ini ada implementasi metode Fuzzy Tsukamoto untuk deteksi dini autisme pada balita. Nah, kalau kalian pengen mengambil metode topik seperti ini ya, jadi kalian pertama harus punya data tentang autisme, terus ada punya pakarnya juga yang nanti menentukan rule-nya atau aturannya dalam penetapan ini deteksi pada balita ini. Contoh yang lain, sistem penunjang keputusan untuk menentukan status gizi balita menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Sama ya. Masalah gizi menjadi masalah ciri khas dari tumbuh berkembang untuk memastikan diperlukan teknik untuk menanyakan perkembangan untuk membantu. Ini nggak ada parameternya disebutkan. Lebih banyak lihat. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana sebuah sistem bisa membantu menunjang sebuah keputusan, membantu pakar dalam pengambilan keputusan. Kita akan pelajari hari ini. Saya pikir UAS-nya tentang Fuzzy Tsukamoto saja ya, tapi dibuat program. Programnya nggak perlu GUI ya, program basis teks, pakai Python aja bisa ya. Saya kira cukup mudah ya. Jadi nanti inputnya apa, nanti saya bahas lah di akhir. Jadi kalian bisa kerjakan dari sekarang. Jadi buat sistem, topiknya apa? Topiknya sama di materi ini aja ya. Nanti saya bahas. Biar nggak susah-susah. Yang penting paham cara perhitungannya. Nah, Fuzzy Tsukamoto itu termasuk sistem inferensi fuzzy. Sistem fuzzy ini menentukan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Jadi ada sebuah kondisi bertemu kondisi yang akan menghasilkan mengambil keputusan sebuah output, sebuah pengetahuan, sebuah informasi menjadi output. Nah, prosesnya ada fazifikasi, ada inferensi nanti ada basis pengetahuan. Nah, ini basis pengetahuan itu if then ya, jika ini. Nah, itu biasanya kita dapatkan dari pakar, dari pakar atau dari ahli. Kita minta saran, kalau A ketemu B itu outputnya apa, kalau C ketemu D itu outputnya apa. Ini bisa dari pengetahuan dari pakar, bisa dari machine learning, model, dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan defazifikasi untuk menghasilkan output yang dibutuhkan, yang diinginkan. Tadi ada basis pengetahuan, terus fazifikasi, yaitu proses mengubah
input sistem yang mempunyai nilai tegas scripts menjadi nilai variabel linguistik atau fuzzy. Terus inferensi isinya adalah if then, if, kondisi, then, kesimpulannya apa. Terus yang terakhir, defuzzifikasi. Metodenya ada menggunakan center of area, centroid, dan average. Kalau Tsukamoto ini menggunakan average, rata-rata. Akhirnya nanti outputnya adalah keputusan, hasil akhirnya. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Nah, mungkin contoh kasus ini bisa dijadikan tugas UAS saja ya. Jadi tugas UAS-nya itu mesin cuci otomatis, tapi kalian buat programnya menggunakan input berbasis teks biasa nggak apa-apa. Entah bahasa pemrograman terserah, mau menggunakan JavaScript, Python, VB, MATLAB, PHP, HTML, HTML nggak bisa ya, JavaScript paling. Kita masuk langsung ke kasus ya, kasus. Emang pertama kali dibuat itu fuzzy itu di Jepang ya. Makanya ada penemunya kebanyakan dari orang-orang Asia, Tsukamoto, metode Sugeno, metode Mamdani. Nah, ini mesin cuci otomatis ini maksudnya adalah mesin cuci ini adaptif gitu ya. Istilahnya itu adaptif ya, menyesuaikan jumlah putarannya dan kecepatannya menyesuaikan pakaiannya. Jadi nggak ngasal gitu. Nggak pakaian berapapun putarannya sama. Nah, itu mesin cuci otomatis. Nah, itu menggunakan fuzzy. Sebuah pabrikan mesin cuci akan membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis fuzzy yang dapat mengatur kecepatan putaran mesin berdasarkan banyaknya pakaian. Jadi berdasarkan apa? Parameternya itu ada dua, banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Jadi kalau mesin cuci biasa ya apa saja dicuci putarannya sama, entah itu kotor, bersih atau. Nah, ini otomatis ada paling kalau sekarang bahasa marketingnya ada AI-nya, artificial intelligence-nya gitu. Mesin cuci telah dilengkapi dengan sensor dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian. Spesifikasinya sebagai berikut. Pertama itu kan spesifikasi. Nah, ini aturan dalam mesin cuci otomatis ini. Kecepatan putaran mesin itu dibagi menjadi dua, minimal 500 rpm, maksudnya lambat, dan maksimal 1200 rpm, maksudnya cepat. Terus banyaknya pakaian dibagi dinyatakan dari 0 sampai 100, yang mana nilai kalau lebih kecil dari 40 termasuk sedikit, kalau lebih besar 80 termasuk banyak. Nah, ini aturan-aturan awal ya, sebelum masuk ke perhitungan. Nah, tingkat kekotoran dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100, yang mana nilai 0 sampai 40 adalah rendah, 50 sampai 50 adalah sedang, 60 sampai 100 adalah tinggi. Nah, nanti pertanyaannya adalah menentukan kecepatan putaran mesin dari yang diketahui banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Sekarang pertanyaannya, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Belum ya? Belum ke pertanyaan. Nah, sekarang masuk ke aturannya. Aturannya ini didapatkan dari pengetahuan oleh pakar atau oleh ahli. Tadi kan ada dua opsi ya, pakaian sedikit sama banyak, terus kotorannya ada 3, rendah, sedang, dan tinggi. Otomatis 3 kali 2 ada 6 inferensi dari R1 sampai 6. Jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Jika kotoran sedikit dan kekotoran sedang, jika pakaian sedikit dan kotoran sedang, maka putaran lambat. Jika pakaian sedikit, tinggi, makanya cepat. Nah, biar lebih mudah melihatnya, saya kasih garis seperti ini. Ini lebih mudah dilihat. Jadi yang atas itu untuk pakaian sedikit, yang bawah itu untuk pakaian banyak. Nah, ini dibagi kotorannya rendah, sedang, tinggi, rendah, sedang, tinggi, lambat, lambat, cepat, lambat, cepat, cepat. Nah, ini aturannya yang kita gunakan untuk metode fuzzy Tsukamoto. Nah, aturan ini didapatkan dari pengetahuan oleh ahli. Nah, itu bedanya dengan machine learning. Kalau judulnya itu machine learning itu mendapatkan aturan ini bukan dari ahli, tapi dari kasus, dari data training.
Data training itu dia sistem akan membaca, menemukan aturan atau model gitu ya. Itu perbedaan yang seperti sama sistem pendukung keputusan. Kalau sistem pendukung keputusan pengetahuannya kita kasih. Kalau machine learning dia belajar sendiri. Seperti itu. Jadi kalau program deteksi kucing, ya kalau machine learning dikasih tahu ini kucing, gambar kucing A, gambar kucing B gitu ya. Kalau sistem pendukung keputusan dikasih tahu kucing itu ciri-cirinya adalah bunyinya meong gitu ya, berbulu. Nah, itu sistem pendukung keputusan dikasih ciri-ciri. Perbedaannya di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, ini baru masuk ke pertanyaan. Berapa RPM kecepatan putar yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kotorannya 58. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau banyaknya pakaian itu 50 nilainya, kotorannya itu 58, kecepatan RPM-nya berapa? Nah, ini kita cari menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Caranya bagaimana? Kita menggunakan fazifikasi seperti gambar variabel naik turun kemarin. Jadi kalau digambarkan seperti ini, banyaknya pakaian itu kan dari kalau 0 sampai 40, 40 sampai 80 banyak ya. Dari kalau 40 ke 80 sedikit. Cara menentukannya seperti ini. Ini rumusnya seperti ini. Biasanya tinggal dibedakan studi kasusnya ya. Secara umum bentuk grafiknya seperti ini. Cara ngitung mu sedikit, jadi ini dibagi dua, pakaian itu dibagi dua, sedikit dan banyak. Nanti kita hitung mu sedikit berapa, mu banyak berapa. Cara ngitungnya di rumus di bawah ini. Kalau lebih kecil, lebih besar sama dengan 80, 0. Kalau di antara 40 80 itu proses ini yang dihitung. Kalau lebih kecil 40 sama dengan 1. Ini perbedaannya sama, perbedaannya X dikurangi 40, kalau ini 80 dikurangi X. Kalau digambarkan seperti ini. Jadi nanti pakaiannya ada di posisi mana, 50 di sini. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Pertama kita hitung nilai derajat keanggotaan untuk banyaknya pakaian 50. Pertanyaan pertama tadi kan, kalau kita kembali ke soal, berapa RPM yang dibutuhkan jika pakaian nilainya 50, kotoran nilai 80. Sekarang kita hitung yang pakaian 50 dulu. Cara ngitungnya bagaimana? Ngitung derajat keanggotaan 50, ya kita taruh kira-kira 50 kan berada di sini ya. Dia, nah kita hitung kalau kita tarik ke atas 50, ini 50, kita tarik ke atas. Nah, dia kan menyentuh banyak di sini, menyentuh dikit di sini. Nah, kita cari nilai ini menggunakan rumus yang di bawah ini. Jadi mu sedikit itu berapa, mu banyak itu berapa. Mu sedikit berapa? Karena di antara 80 sama 40 sampai 40 ya. Berarti ini 80 dikurangi nilai X-nya adalah 50. 80 kurangi 50, 80 kurangi 40, nilainya 0,75. Terus untuk berarti ini 0,75. Mu sedikit di sini 0,75. Terus mu banyak nilainya adalah 0,25. Oke, ini agak panjang ya. Sampai sini cukup jelas? Masih ada 3 perhitungan lagi. Cukup jelas ya hitung ininya? Jelas, Pak. Jelas ya. Dari banyaknya kotoran 50 itu dia memiliki 2 nilai. Mu sedikit 0,75, mu banyak 0,25. Nah, nilai ini kita simpan dulu, nanti kita pakai untuk perhitungan di akhir. Sekarang ke tingkat kekotoran. Tadi tingkat kekotorannya kan 85 ya. Nah, berarti kita hitung tingkat kotoran 85 itu derajat keanggotaan rendah itu berapa, sedang berapa, tinggi berapa. 85 atau berapa tadi? 58, kebalik. Nah, 58 itu posisinya di sini ya. Berarti otomatis yang mu rendah itu 0. Nah, mu rendah itu 0, karena kan dia di sini, dia nggak dapat, rendah kan sini, nggak dapat poin. Nah, sekarang kita cari yang sedang. Sedang, cara hitungnya,
dia posisi di antara 40 sampai 58 ya, 50 sampai 60 menggunakan rumus yang ini. Berarti 60 dikurangi 58, 60 dikurangi 50. 2/10. 0,2. Jadi tingkat kekotoran memiliki mu rendah 0, mu sedang 0,20. Sekarang mu tinggi 58 dikurangi 50, 0,8. 0,8. Oke, sudah ketemu. Saya kira mudah lah kalau dibuat programnya ya, di berbasis teks gitu kan. Kalian buat fungsinya aja, fungsi rendah, sedang, tinggi, tingkat kekotoran, dan tingkat. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan putaran. Ini kalau pertanyaannya ada kecepatan putaran, dicari ini ya. Ini kecepatan putaran ini nggak kita hitung, karena ini yang kita cari nanti nilainya, menggunakan average. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya inferensi. Selanjutnya inferensi ini kita hitung satu-satu tiap inferensi. Nah, ini yang agak panjang ya prosesnya. Kalau di sini berarti ada 6 inferensi, ada 6 rule, 6 aturan, berarti kita melakukan 6 kali perhitungan masing-masing. Pertama, untuk yang sedikit dan rendah. Jadi tadi diingat-ingat ya nilai mu-nya. Jadi jika pakai yang sedikit dan kotoran rendah, maka putaran lambat. Nah, alfa predikatnya adalah cara menghitung nilainya adalah mu sedikit dari pakaian, mu rendah dari pakaian. Mu sedikit 50, mu rendah 58, tadi kan 0,75 sama 0. Terus kita menggunakan dicari yang paling kecil atau menggunakan min. Berarti nilainya 0. Jadi nilai Z1 adalah 1200. Kenapa? Nah, ini kita pakai rumus yang ada di kecepatan tadi. 0 ini 1200. Posisinya di sini kan ini lambat. Ini untuk aturan pertama. Oke. Cukup jelas? Ini dari hitungan yang tadi ya, mu sedikit ini dari soal, muncul nilai ini, mu rendah ini dari soal, muncul nilai ini. Dari hitungan sebelumnya. Itu aturan pertama. Terus dilanjutkan sampai aturan kedua sampai aturan ke-6. Jika pakai yang sedikit dan kotoran sedang, ya ini nilai mu sedikit 50 sama sedang 58 itu 0,75 sama 0,2. Berarti alfa predikatnya adalah 0,2, kita cari nilai Z2-nya adalah di sini 0,2. Cara ngitungnya 1200 dikurangi Z2, 1200 dikurangi 500. Ini ya. Z2-nya nilainya adalah 10.060. Itu nilai pakaian jika pakaian sedikit dan kotoran sedang. Masuknya lambat. Jadi 1060 itu di sini. Untuk aturan ketiga, dilanjutkan jika pakaian sedikit, mu sedikit 50, 0,75, mu kotoran tinggi, mu tinggi 58 adalah 0,8, berarti yang paling kecil 0,75, sama seperti tadi hitungnya. Akhirnya muncul nilai Z3, 1025. Masuknya cepat di sini. Terus aturan keempat, jika pakaian banyak, mu banyak 0,25, jika kotoran rendah, mu rendah 0, maksudnya 0, 1200. Dan seterusnya sampai aturan ke-6. Nah, kalau sudah semuanya, semua nilai tadi dijumlahkan, dirata-ratakan. Yaitu nilai Z2 dikalikan nilai nilai 0 ini dari aturan pertama. Kalau sudah, aturan pertama ini, dua nilai ini dikalikan, 0 kali 1200, 0,2 kali 10.060, 0,75 kali 1025, 0 kali 1200 gitu. Jadi 0 kali 1200, 0 dibagi dengan rata-rata predikatnya 0, 0,2, 0,75, dan seterusnya.
Akhirnya muncul nilai 912. Jadi, kesimpulannya, jika banyaknya pakaian yang bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58, maka kecepatan putaran mesin cucinya adalah 902,50. Digenapkan menjadi 913. Jadi seperti itu implementasi metode Tsukamoto. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Biar lebih paham lagi, kalian bisa lihat contoh implementasi yang lain, tapi menggunakan Excel. Ini ada yang menggunakan Excel. Ini Excel itu mencari AC, ukuran AC, besar ruangan, jumlah orang, suasana cuaca luar. Kalian bisa lihat contohnya. Ini juga sama, ini berbasis web ya. Ini besar ruangan, nilai input, dia langsung ada outputnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau UAS-nya adalah metode Tsukamoto mesin cuci otomatis ini, tapi dibuat sistem, saya kira mudah, bukan? Mudah ya. Jadi kalian buat masukkan nilai banyaknya pakaian, masukkan nilai banyaknya kotoran, 50, 58, nanti proses, hitung keanggotaan, dan lain sebagainya. Nanti outputnya adalah kecepatan RPM, putaran mesin cuci. Nilainya sama seperti ini aja nggak apa-apa, aturannya sama seperti ini nggak apa-apa. Bagaimana? Kira-kira dibuat laporannya, dikumpulkan ketika UAS. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya kira cukup mudah ya. Kalian buat fungsi. Ya. Mohon maaf, Pak. Mau bertanya. Nanti untuk laporannya itu, Pak, langsung dalam bentuk programnya kita upload di GitHub misalnya, atau dalam bentuk Word atau lain-lain itu? Kalau bisa dalam bentuk GitHub juga boleh. Kalau di GitHub di bagian readme-nya kasih itunya ya, paling enggak screenshot-nya ya, prosesnya. Kalau enggak di laporan di Word juga boleh. Saran saya sih di GitHub ya, jadi kalian bisa punya portofolio gitu ya. Kasih judul falsifikasi sistem mesin cuci otomatis. Paling enggak buat tambah-tambah portofolio di GitHub. Seperti itu. Jadi ada screenshot-nya juga output-nya. Terus proses perhitungannya, paling enggak ya gambar ini aja ditampilin. Seperti itu ya. Berarti itu inputnya 2 aja ya, Pak ya? Inputnya 2, sama seperti ini juga nggak apa-apa, 50 sama 58. Nanti outputnya juga, kalau hitungannya benar, harusnya outputnya sama ya. 100, berapa tadi? 113. Kayak 913 RPM. Baik, Pak. Cukup jelas. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, waktunya cukup panjang ya. Sekarang pertemuan 14, 15, terus setelah pertemuan 15 itu kayaknya nggak langsung UAS ya, ada seminggu kosong, terus baru UAS. Ya, hampir 4 minggu, sebulan berarti. Saya kira cukup. Minggu depan, pertemuan terakhir, saya akan bahas data mining. Mungkin data mining ada naik bias, KNN gitu ya. Paling enggak ini ngerti lah. Machine learning harusnya saya sampaikan juga ya. Ya, machine learning ini apa? Intermezzo. Saya tadi kalau ada yang mau tertarik,
di sini ada machine learning auto ML ya istilahnya, auto machine learning, yaitu bagaimana kita buat aplikasi deteksi gambar. Saya sih buat deteksi candi untuk penelitian saya, tapi menggunakan platform pihak ketiga berbasis cloud. Jadi nggak perlu membangun model, nggak perlu coding bahkan sama sekali. Ya codingnya nanti kalau kita pengen buat dalam bentuk aplikasi web ya, karena di ini NY, saya bacanya agak susah, NYCkel machine learning API. Jadi kita bisa langsung buat machine learning, langsung ada API-nya. Di sini saya buat klasifikasi candi, deteksi candi. Ini untuk penelitian seminar bulan depan di kampus. Saya buat klasifikasi candi di Jogja, ada Candi Gebang, Candi Santisari, Candi Jui, Candi Ijo. Jadi caranya kita tinggal import datanya, terus saya kasih contoh. Ini share screen-nya masih nyala kan? Masih. Pertama otomatis kita harus ngumpulin dataset ya, dataset apa, data candi atau apa gitu. Saya contohnya ini data candi ya. Ini Candi UI. Kita masukkan, terus kita kasih label Candi UI. Import. Ini training ya, sampai berapa puluh gambar. Setelah itu kita langsung bisa buat sistem. Dia melakukan training. Setelah itu kita langsung buat sistem di sini, langsung ada API-nya. Jadi kita langsung bisa sistem klasifikasi. Saya pengen deteksi Candi Santisari. Kalau kita upload gambar Candi Santisari di sini, terus infox, langsung muncul Candi Santisari. Terus API-nya juga langsung ada. Ini lumayan gratis, tapi sampai lumayan banyak ya, sampai 1000 respon. Jadi langsung kita, nah ini kalau sudah punya ada API-nya, tool sama tool ini, ya udah kita tinggal implementasikan di sistem kita. Sistem deteksi candi. Kalau saya sih seperti itu. Kalau kalian tertarik, mungkin kalian tinggal implementasikan di topik yang lain. Nah ini untuk metode inferensi fuzzy yang lain, ada Sukamoto, Mamdani, dan Sugino. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan perkuliahan saya hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Kita ketemu lagi minggu depan, topiknya data mining. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.